aku bertanding pertandingan sama gitu kan. ini apa mantan timnas nih. Iya. Keren loh. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekesahan Busam TV bersama saya Agung, dan hari ini kita kedatangan tamu, wow, yang keren-keren ini ya. Dengan All Star Futsal Samarinda ya. Iya. Ada singkatannya kah atau seperti apa nih? Nggak ada singkatnya, memang All Star ya. All Star. Jadi kalau bicaranya All Star ini berarti pemain-pemain yang terbaik nih ya kan? Bisa dibilang. Dirangkumin jadi satu di klub Komunitas. atau apa komunitas. Komunitas. All Star, wah kayak kalau di basket kan ada tuh ya All Star ya kan? Iya. Kurang lebih lah ya. Nah, mungkin kita bicara dengan Bro Yusuf dulu ya mungkin ya. Oh iya, siap. Nah, bicara masalah All Star ini terbentuknya mulai kapan nih, Mas Yusuf? Kalau All Star Samarinda Futsal ini sebenarnya terbentuknya di 2019. 2019, oke. 2019 awal terbentuknya itu idenya dari saya dan kepala pelatih namanya Bang Ded. Ketika kami ngumpul ngobrol berdua ngebahas tentang Empat mata berarti. iya ngebahas tentang ini sih futsal di Samarinda. Futsal Samarinda. Karena kami tuh ada niatan memang mau ngumpulin pemain-pemain yang sudah pernah membela Samarinda, mewakili Samarinda, entah itu dari Kejurda, Porprov, PON sampai ke event kasta tertinggi lah, Liga Pro, sampai ke timnas. Sampai ke timnas. Ya. Dan memang dari komunitas kami ada beberapa pemain yang udah main di Liga Pro, main di timnas, sampai ke negara-negara tetangga lah. Ya. Walaupun ke negara-negara Iran, Jepang, Thailand, Rusia Nah. belum ya kayak Rusia belum. Afghanistan kan belum ya, belum bahaya. Kalau ada larian. Nah itu jadi itu kami ada niatan memang ngumpulin pemain-pemain Samarinda yang memang pernah mewakili Samarinda, dan sampai sekarang ada 23 pemain. 23 pemain ya. Kami pun sambil berjalan cari pemain-pemain yang memang ada inilah hitungannya Potensi ya, ya. potensi yang memang Bisa sekiranya- dibilang lokal pride-nya Samarinda nggak ini? Iya. Ya, benar. Wah, iya. Sesuai dengan Busam. Ya itu, jadi ya saya kan sebenarnya dulu pegang tim Porprov sama kepala pelatihnya Bang Deng ini. Nah, sambil ketika sudah selesai Porprov, gimana ini selesai gitu aja, Iya. nggak ada Ting gitu, lanjutan, nggak ada latihan. nextnya seperti Ya, apa. Dan mereka pun kan lari ke tim masing-masing. Otomatis tim ini ada yang punya persiapan, ada yang enggak, ada yang latihan, ada yang enggak. Nah, Gitu ya. kami berpikir yang sudah punya potensi, masa iya sih dibiarkan gitu aja. Jadi kami kumpulkan biar mereka ini ada latihan sama-sama. Jadi ketika kami kumpulkan pun pemain Samarinda ini sebagai percontohan di Samarinda, futsalnya Samarinda. Jadi Karena buat mereka- patokan ya, teman-teman patokan. komunitas yang Iya, lain ya, atau klub-klub futsal yang lain Ya, ya. karena mereka kan memang sudah potensinya udah
jam bertandingnya udah ke luar negeri apa segala macam, mereka udah ini percontohan. Contohnya. Ya. Jadi ketika mereka punya motivasi, pemain Samarinda pun bisa ke level Dunia futsal lah ya. tertinggi dunia masih bisa. Jadi, ketika mereka melihat kami ya setidaknya ada motivasi buat kesana juga jenjangnya. Ya termasuk mungkin kemarin kayak Arjun lah ya. Ya. Arjun ya sempat membela, ya sampai sekarang membela timnas nggak masih? Enggak, udah. Karena usia ya, Iya. usia sudah usur ya. Tapi pon masih ya, pon masih ya. Dapat. Nah, termasuk si Mas Aswin ya. Dulu dari pertandingan Pokari Sweet nggak salah ya. Iya benar bang. Satu-satunya sejarah ya. Iya Sejarah di untuk sekolah di Kalimantan. Kalimantan Timur apa Kalimantan nih? Kalimantan. Wih, jago buat nama-nama Linda nih ya kan? Nah, terus lanjut lagi ke Mas Yusuf. Oh, iya. Bisa. Nah, berarti tujuannya untuk ngumpulin Ya. itu dan visi kedepannya ya buat jadi contoh buat Ya, teman-teman. kami pun mendirikan komunitas ini nggak semata-mata cuma mendirikan. Kami punya semacam edukasi, buka coaching klinik buat pemain-pemain muda yang usianya memang sekiranya memang ada potensi dia buat berkembang seperti itu. Jadi nggak sekedar cuma bikin komunitas buat kumpul buat Ya. kami sendiri, enggak, kami buat edukasi. Nanti ketika ada daerah lain ngundang komunitas ini buat uji coba. Atau untuk regenerasi kali ya. Iya benar. Yang kayak uzur-uzur tadi ya. Kalau saya kan udah masih aktif, cuma Wih. udah lebih banyak di Di belakang layar lah ya, Iya, kita ya. di belakang layar. Tapi masih main juga Mas Yusuf. Masih. Ya bisa dibilang masih termasuk mata pencarian juga. Masih banyak. Tapi aku dulu pernah main futsal dulu ya kan. Sekarang ya bolanya kutelan. Nah, ini bergeser dikit nih sama Mas Aswin ya. Mungkin yang paling muda ya di Iya, All-Star ya. benar. Nah, gimana nih selama ini di All-Star sendiri nih? Ada semacam kasta-kasta kayak gitu atau kayak gimana nih? Kalau Mas Aswin sendiri? Kalau dari saya sih selama di Samarinda All-Star dari awal sampai sekarang ya benar-benar ngerasain gitu kan, kayak ini loh pemain-pemain top yang di Samarinda, yang terbaik di Samarinda dikumpulin, bisa kayak main bareng, terus latihan bareng sampai Aku bertanding pertandingan sama gitu kan. ini apa mantan timnas nih. Iya. Keren loh. Dan memang dia ini yang paling tertindas. Oh, Karena paling karena mungkin paling muda kali ya. paling muda ya. Nggak bisa apa, diam aja. Kalau dikasih tahu ya diam aja. Kalau dari Sabar lah. kepentingan. Cuma kalau sekali bersuara ya bahaya gitu. Nah, terus kemarin sempat tadi kita mungkin cerita dikit dari bawah ya. Pengalaman yang unik-unik tuh ya kan, akhirnya harus terjun ke Tarkam lah. Iya. Ya kan. Gimana tuh ceritanya tuh? Awal- Hal yang paling inilah apa ya, berkesan lah ya kan. Ya. Bisa judus itu. Kalau hal paling berkesan sih di dunia Tarkam ini bang ya. Kalau di dunia Tarkam ya yang di waktu itu sih yang Tarkam di suatu tempat lah. Iya. Yang dimana Nggak ada ininya letit gitu lah ya. ya, yang konsumsi untuk makan nih malah kayak kaget gitu kan, kok malah ini gitu, mie gitu. Jadi kayak Suruh rebus sendiri lagi ya kan. Untung nggak dikasih cabe ya. teman-teman kaget juga sih. Iya. Tapi seru lah ya. Iya seru sih. Seru ya. Cuma kalau dari setelah yang dari mie itu kan ngomong juga ke bosnya, akhirnya ya makannya ada di tempat Tambahin nasi. Iya, nasi. Oh, Dari ditambah mie nasi. ditambahin nasi. Plus kerupuk kan. Makanya tuh di dekat penginapan. Penginapan ya. Jadi ada warung makan, jadi ya makan di situ. Makan di situ Tidak ya. kasih masuk di bil. Nah,
Aduh. Ini nama kota Samarinda loh ya kan. Iya. Bukan masalah ini ya. Cuman kan sebenarnya kan harusnya lebih inilah. Ya. Lebih Sebenarnya gini, saya itu sebenarnya udah himbaukan ke teman-teman. Kalian ini punya kualitas. benar. Jangan sampai ketika kalian dibawa orang main di luar daerah, malah kalian yang tertindas. Maksudnya tertindas itu ya untuk dari Nggak diurusin segi gitu. apa namanya? Konsumsi. Dari segi haknya yang seharusnya dia tuh porsinya udah memang namanya olahragawan, porsinya ya harusnya yang sehat. Ya makan Bukan mie satu minimal dus tambahin nasi. plus kerupuk. Iya, karena itu kan seharusnya kalau orang yang tahu olahraga seharusnya ngasih yang porsi-porsi makanan itu yang sehat-sehat. Iya. Seperti itu sebenarnya. Dan itu sudah saya tekankan ke teman-teman. Jangan nurunkan harga pasaran. Benar. Jual kualitas kan, jual kualitas. Jangan turunkan kualitas. Maksudnya sedikit jual mahal lah. Ya sebenarnya dibilang bukan jual mahal juga sih, karena memang sudah terbukti kan. Iya. Punya Karena ada kualitas. prestasi kan. Benar. Ya besok lah ya. Kasih popi. Kualitas dikit. Nah, berbeda sama Arjun mungkin ya. Wow. Sebenarnya ini pemain Liga Pro juga, Iya, Bang. iya, makanya. Dia sempat Liga Pro Mas. Sama-sama ini berdua. Sama-sama Iya, di satu tim. satu tim yang sama ya. Beda. Beda. Dia Oh, beda. bakal tim saya waktu itu Cosmo. Cuma ketemu satu pool. Ketemu satu grup. Satu grup. Grup ya. ketemu. Jadi kalian saling memandang gitu. Dia juga pas dipanggil waktu itu karena habis juara Pokari Mas. Juara Juara Pokari, Pokari, ya. Runner up. berdua dia sama itu ya si Raja Pahmi. Si ya Reja benar. Oh Reja itu ya. Raja Pahmi dia dipanggil berdua untuk bela. Sebenarnya tim itu Barakal tim itu dari Samarinda juga. Samarinda juga ya. Nah, jadi dia dipanggil buat main di liga. Main di liga ya. Sampai sekarang Udah enggak. udah enggak ya. Fokus kuliah. Fokus Fokus kuliah dulu lah. Kelar kuliah. Ayo insya tilis. Allah. Kah. Masih panjang kuliah. Oh banyak ya. Jadi yang gimana yang mau nikah nih? Mau nikah nih. Nah bicara nih perbedaannya jauh ya antara pertandingan Tarkam sama timnas sendiri ya. Kemarin Arjun sempat bela timnas Indonesia ya. Iya. Sampai ke Thailand kalau nggak salah ya. Iya, Mas. Nah kayak gimana tuh ininya apa pengalamannya kan pasti berbeda nih ya kan. Selama di timnas seperti apa nih Arjun rasakan? Ini cerita sedikit ya Mas. Kemarin pas timnas itu 2017 kan ya. Iya. Karena waktu itu timnas U20. Jadi usia gitu kan Mas. Nah, waktu itu seleksi itu banyak, ada 40 sampai 50 orang gitu kalau nggak salah. Itu yang dan itu pun semuanya bermain di liga Mas. Main di liga ya. Main di liga pro semua. Jadi dengan usia kelahiran 97 waktu itu banyak lah yang kualitas semua karena main di liga kan. Nah, banyak tuh seleksi habis itu yang terpilih hanya 14 orang. 14 orang. Jadi waktu itu kita seleksi rame sampai akhirnya 14 orang yang berangkat, terus telepon orang rumah, ya aku lolos. Iya, berangkat ke Thailand. Ya udah akhirnya berangkatlah ke Thailand. Ya, Dapat mie juga enggak? Enggak ya. Kalau Mas Tuh bedanya pemain timnas. bukan mie. Tapi Nah, terus. maksudnya kalau timnas itu enaknya apa ya? Ada uang, maksudnya ada uang per harinya gitu Mas. Uang per harinya, ya. Dan dia semuanya karena timnas kan ditanggung semua. Tanggung, Jadi ya makanannya harus kualitas, terus penginapannya harus bagus. Jadi Porsi latihannya juga porsi latihan juga bagus. Jadi diperhatikan ya. benar-benar inilah apa namanya? Profesional lah Mas. profesional ya. Nah sempat terakhir musuh apa itu? Musuh Thailand ya? Musuh Thailand terakhir Musuh Thailand ya. kalah 4-2 waktu itu. Kalah 4-2 ya. Sebenarnya menang tuh. Iya kan? Sudah bikin 2 sama. Sudah bikin 2 sama ya kan. Dan Akhirnya colok. ya sudah memang namanya bola ya kan. Nah terus selain pengalaman akhirnya balik lagi nih ya kan setelah timnas ikut liga ya. Sekarang balik lagi ke Samarinda nih ya kan. Terus selama ini jadi kegiatannya apa nih? Kemarin itu masih main liga setelah timnas, masih main liga tuh Mas 2018 19 sempat 2 tahun lagi main liga. Nah setelah
yang 2020-nya baru lanjut buat kuliah sama kerja aja. Ya, sama kerja. Karena disuruh orang tua juga. Jadi ya Ini nikah disuruh orang tua juga. enggak kalau dikit mau. Oh, kamu sendiri ya? Ya, Enggak. uang sendiri, uang orang tua. Oh. Itu betul. Jadi saksikan ya calonnya. Terus selama berarti pengaruh nggak usia sendiri produktif usia produktif nih terhadap karir bola itu sendiri? Menurut Arjun gimana tuh? Ya masih sih Mas, maksudnya dan sama kayak mereka yang anak-anak Samarinda Al-Azhar juga gabung ke mereka, ikut tarkam juga kesana kemari setelah selesai main liga. Jadi masih sama lah kayak kita main tarkam bareng, main pertandingan di sini bareng. Cuman bedanya kita beda-beda klub. Uniknya di situ ketika kami main di luar, ya beda-beda tim. Oh, Karena gitu ya? masing-masing mereka kan punya bos. Oh, punya tim Bosnya masing-masing. pengennya Masing-masing. pemainnya ini 4 orang 5 orang udah yang nggak ada nih ya gigit jari. Iya. Kan Nggak bosnya mau milih. Minimal sorak-sorak lah. Aku nggak dapat Iya. untung aja. Milih. Tapi enak-enakan bos juga, maksudnya ada bos yang enak, ada yang ya kayak Asun cerita tadi. Kayak gitu loh Mas. Ya, royalnya bos lagi. Tergantung tim yang mau ambil yang mana ya kan. Karena kalau Tarkam sendiri kan momen-momen tertentu aja ya. Nggak seperti kayak di klub dan liga sendiri ya. Nah, kembali lagi ke tengah nih ya. Mas Yusuf nih. Mas, untuk regulasi sendiri kalau Liga Samarinda ada ya? Kalau Samarinda untuk liga regional sih Liga Samarinda ada regulasinya, dia usia 20. Usia 20, Karena ya. memang untuk usia 20 ini kan mempersiapkan di event-event kejurda, porprov sampai ke PON. Sampai ke Liga Nusantara sebenarnya. Liga Nusantara itu levelnya di bawah Liga Pro. Satu di bawah Liga Pro. Oh, satu level di bawah Liga Iya, Pro ya. benar. Nusantara. Tapi dia ada anunya lagi apa semacam kompetisi. levelnya lagi di regional Samarinda dulu, regional Kaltim Kalimantan, baru masuk nasional. ke nasional baru ke Liga Pro Iya. ya. Iya benar. Oh, cukup panjang juga ya. berarti Panjangnya. ya. Dan biaya juga Dan lumayan. biaya juga. Kalau untuk sampai ke Liga Pro lumayan Lumayan. banyak. Lumayan banyak ya. Ratusan juta juga lumayan Mas. Ratusan juta juga ya. Nah, Kan lumayan. wah, 1 M. Hampir 1 M soalnya aku pegang RAB-nya Iya. ngeri juga. lumayan ya. Lumayan Mas. Karena untuk pusat pelatihannya dan lain-lain ya, Iya. mungkin ya. Makanya Akomodasi kebanyakan segala kan orang lebih baik beli tim Mm-mm. daripada ngulang dari awal. bikin tim ya. Iya. Beli tim. Beli. Maksudnya Beli tim. Ada tim yang Liga Pro yang Mau dijual. jual slot. Jual slot. Oh. Jadi Kan gitu-gitu ambil kan alih. Tapi nama yang sama atau berbeda? Bisa diakuisisi. Bisa. Bisa Iya, diakuisisi ya. Oh, kayak yang artis-artis sekarang ya mungkin Nah, iya. Iya kan? benar. ya, kayak apa? Rans. Raffi Ahmad, Nah, Rans, itu kan, Cilegon kayak gitu itu kan. Iya, benar. Sekarang Terus sama Atta Halilintar itu Ya, ya. Vespati itu. Gitu-gitu. Ya lebih mudah beli yang sudah jadi kali ya. iya, iya. Karena perjuangannya biayanya nggak banyak, Pak. 3 kali lipatnya malah. daripada harus Dari awal. mulai dari awal ya. Iya. Karena akomodasinya Dan butuh waktu yang cukup lumayan panjang juga kan. Dan harus Benar. kesiapan ini juga sih Mas. Maksudnya kalau mau ngambil pemain gitu kan kalau udah tim liga harus ada kontraknya kan. Jadi Iya, benar. pemain-pemain yang ada juga pemain-pemain liga yang ada juga nggak sembarangan. Maksudnya Benar. dia udah punya kualitas, dia udah punya apa titel-titel kemarinnya apa, Iya. timnas lah apa segala macam. Jadi ya dia bisa nego-nego harga lah di situ. mereka kan cuma punya CV masing-masing. Punya CV masing-masing. Nah, pengaturan untuk transfer pemain sendiri kalau di futsal ada ya sudah ya? Ada kalau Kalau di Samarinda ada juga sekarang udah. Termasuk Mas Yusuf mungkin? Kalau saya sih sebenarnya sekarang udah lebih banyak megang tim. Oh, lebih banyak ngebentuk tim ya? Megang tim ya? Nah, kalau untuk Coachnya lah. dia sekarang Lebih banyak banyak pelatih pegang sekarang jadi Mas. coach. Banyak pelatih. Oh, banyak ngelatih ya. Berarti kayak saya ini bisa dilatih juga. Bunuh diri, Pak. Nah, bicara tentang Samarinda sendiri berarti Samarinda salah satu kota yang cukup produktif ya, menghasilkan Iya, lumayan, Mas. lumayan ya.
Samarinda ini udah perkembangannya lebih maju daripada daerah-daerah di Kaltim ya. Daerah-daerah Kaltim Bisa jadi dibilang patokannya untuk Kaltim lah ya. ya, benar. Ya, benar. Nah, yang paling ini yang kompetitif untuk Kalimantan sendiri kayak mungkin daerah Balikpapan. ya. Untuk Kaltim ya. Kalau untuk Kalimantan sendiri kayak Pontianak atau Itu ya, Pontianak, Pontianak Banjar. tuh. Banjar Beda ya. lagi. Banjar kayaknya juga Kalau untuk seru juga ini ya. Kalimantan beda sih. Iya. Cuman yang banyak menelurkan atlet-atlet yang skala nasional mungkin ya salah satu Samarinda. Sama Ya, aja, ya sama sama aja Rinda. sih sebenarnya Mas. Di maksudnya kayak di Kalbar juga ada sebenarnya. Kalbar, ya. Terus Kalau untuk langsung wilayah Kaltim, Samarinda. Samarinda. Oh. Tapi untuk wilayah Kalimantan, banyak. Barusan Banyak. aku mau menyombongkan diri Samarinda nih ya kan. Kalau kayak di Pontianak tuh kan Ya, enggak? ada juga ininya. Tim Liga Tim Pro. liganya ada juga. Oh di Pontianak itu Iya, ya. ada juga tim liganya dia. Oh ya, lama juga aku nggak Pontianak. Setiap tahun aku Pontianak. Pontianak. Iya kan. Tapi aku suka naik motor. Riding. Ready naik pesawat ke sana pinjam motor. Nah dari sini bisa 2 minggu tuh Pontianak. Nah kedepannya nih kira-kira pertandingan yang bakalan dilakukan apa nih untuk All Star sendiri? Persiapan PON mungkin salah satu Ya, persiapan pun kalau untuk personalnya ya. Iya. kalau untuk futsal sih untuk persiapan sudah PON nggak ada. Sudah nggak ada Karena ya, udah nggak lolos nggak kan. lolos Karena semua. yang diambil dari masing-masing daerah itu cuma satu. Oh dari masing-masing misalnya Samarinda Grup, satu ya. Masing grup kan mereka ini kan termasuk di grup ada 4 grup, cuma yang diambil cuma satu. Oh gitu. Dan Kaltim ini masuk di runner up terbaik di nomor 11. Runner up terbaik di nomor 11. Ya. Karena Dari di grup Papua tuh itu- runner up terbaik. Karena dari Papuanya untuk PON itu hanya 10 provinsi. 10 provinsi. provinsi aja. Harusnya kalau 12 provinsi Kaltim masuk di runner up terbaik. Gitu ya. Cuma memang kondisinya kemarin dicari satu grup tuh cuma satu. Cuman satu. Oh. Jadi ya Rebut-rebutan sudah. rebut-rebutan. Rebutan slot Siapa dan- yang banyak-banyakan duit? Iya. Nah itu bisa jadi. Oh. Karena slotnya cuma satu. Gitu Kalau ya. 2 masih Ditambahin ada lagi. kan? Pesmi. Masih ada kalau cuma 2 kan satu duit, yang satunya usaha. Tapi kalau untuk PON sendiri berarti kan panjang juga sudah ya perjalanannya. Berarti kebanyakan teman-teman yang lain arahnya mungkin bukan ke futsal lagi ya, atau ke olahraga misalnya sepak bola kah atau seperti Ya, apa? Banyak kan kayak gitu juga ya. banyak kan. Mungkin Arjun juga larinya ke mana? Ke sepak bola sekarang untuk Sekarang ke sepak bola ya untuk PON ya. 2 kali ikut PON, yang 2016 itu ikut futsal. Dan itu lumayan panjang juga perjalanan Mas, sampai pernah ke TC ke Jepang. Pernah ke Jepang ya? Pernah Mas. Makanya mau kamu langsung berubah pulang dari Jepang ya kan. Kenapa besipit ini matanya? Iya kan. Perasaan dulu kan gede orangnya kan. Pulang dari Jepang salah makan sushi kan ya. Putih. Putih. Ini bayi tahu lagi, Hitam lagi. sekarang latihan lagi kan. Nah kalau Aswin sendiri nih, setelah Pocari Sweat terus masuk ke Liga Pro, sekarang fokusnya ke kuliah nih. Kuliah. Ke kuliah ya. Nextnya ini semester berapa sudah? Insya Allah tahun depan akhir dah. Oh sudah lulus tahun sudah depan. lulus ya. Akhirnya bebas lagi ya, merdeka ya. Iya. Nah kedepannya mau larinya kemana nih? Kalau dari saya sih kemungkinan besar bakal kembali di sepak bola. Kembali ke sepak bola ya. Iya. Nah terus masuknya ke ranah yang mana? Ke klub kah atau ke Lebih ke klub kan langsung. klub langsung ya? Iya, cuma kalau dari saya lebih klub langsung di Pulau Jawa. Oh Pulau Jawa ya. Padahal ada klub baru loh di sini. Pusat Sama FC. Kalau emang ada ya balik lagi ke sana. Tunggu, lagi mau cari slot mana yang mau dibeli. Boleh. Daripada mahal. Ada yang mulai dari nol kan? Ya, kalau mulai dari nol berarti regional Samarinda. Ketemu lagi dia ya kan? Nah terus kalau di Bekasaan sudah mungkin
sampai setengah jam kayaknya kita ya. Nah di Bekesan ini ada biasanya quotes of the day nih ya kan, pesan-pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah yang sedang nonton nih. Kira-kira mungkin dari Arjun dulu ya, apa yang mau disampaikan nih Jun? Buat teman-teman di rumah nih, kameranya bisa. Oke, mungkin ini aja sih apa namanya, untuk pemain muda mungkin Mas. Ya, buat pemain muda di Samarinda lah. Jangan cepat puas dengan apa yang udah dicapai selama ini. Maksudnya tetap berlatih lah, karena ya orang Samarinda juga bisa. Gitu ya. Contohnya saya juga gitu lah Mas. Dengan yang lain-lain. Dengan yang lain-lain. Combong. Enggak, maksudnya ya dengan yang lain juga bisa. Sampai ke tahap Liga Pro, sampai ke tahap timnas pun bisa sebenarnya. Ya itu aja sih. Yang penting jangan tetap humble, jangan lupa. Tetap humble ya kan. Karena kita juga sebelum janur kuning melengkung ya kan, tetap humble kan. Karena kita juga maksudnya adanya Samarinda All-Star ini buat mengedukasi yang anak-anak muda. Ya. Jadi ya biar nggak terlalu. Jadi mungkin ini satu tantangan juga ya buat anak-anak muda Samarinda ya. Untuk kedepannya jangan ini ya, jangan putus semangat lah ya. Bener. Tetap inilah. Karena ya, anak Samarinda banyak, buktinya bisa loh masuk ke timnas ya kan. Iya benar. Nah, ada lagi mungkin? Udah cukup itu. Udah cukup. Mungkin dari Mas Yusuf nih. Kalau dari saya sih sebenarnya tetap semangat walaupun apapun kondisinya sekarang ini, tetap latihan karena itu persiapan pun bukan ada cuma persiapan di event-event ini aja, maksudnya event-event jangka panjang pun ada lebih banyak. Nah, karena setelah pandemi ini mungkin persiapan Porprov Ya berau ya. ya masih ada, masih panjang. Maksudnya Maksudnya lah tetap ya. anak-anak muda tetap latihan, semangat. Itu aja sih. Gitu ya. Termasuk itu tadi yang kita sedikit agak ngobrol dia masalah mental ya. Ya, Ya, itu ya. betul. Ya kan. Walaupun Pada saat kondisinya- sering latihan tapi mental juga Ya. karena jam terbang ya. Memang jam terbang itu penting. Jam terbang penting ya. Nah, ke Mas Aswin. Mungkin kalau dari saya buat teman-teman juga yang walaupun saya juga muda nih. Ya, Buat teman-teman. sok muda. Bakal dapat sih Bang. Di Poprov selanjutnya insya Allah bakal dapat. Bakal dapat ya. Iya. Nah, apa yang mau disampaikan nih sama teman-teman muda di rumah nih? Buat teman-teman yang ada di rumah jangan cepat puas, selalu berusaha. Dan udah disampaikan tadi oleh abang-abang yang lain, pesan saya sih sedikit aja, usaha dan berdoa. Oh iya. Jangan hanya usaha tapi tidak berdoa. Lakukan keduanya. Pesan saya mungkin itu aja. Bagi yang beragama Islam. Yang berial. Jadi kalau lapar jangan nunggu lapar dulu ya baru mau makan ya kan. Makan mie lagi. Bahaya nih kalau ditonton sakit. Mungkin kesimpulannya yang bisa saya tangkap dari pembicaraan kita tadi ya kan, sebenarnya nggak ada satu hal yang tidak mungkin ya kan, asal kita mau konsisten dan tekun, insya Allah di kasta tertinggi pun kita bisa capai nih. Benar. Yang penting itu jangan lupa selain latihan ada faktor X yang mempengaruhi dari karir kita nih ya, termasuk perjalanan sebagai menjadi seorang yang benar-benar fokus di bidangnya masing-masing ya kan. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, ini kehormatan. Siap. Ada timnas datang. Ada coach. Terima kasih banyak dan juara Pokaris. Makasih banyak sudah datang ke Busam. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.